adik-adik yang mendaftar di STAN itu harus punya nilai UTBK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon STANers, ada info baru nih buat kamu. Kamu udah tahu belum kalau SPMBPKN STAN akan menggunakan nilai UTBK? Udah tahu dong ya? Nah, dari sini bakal muncul pertanyaan. Pertama, bagaimana dengan tes TPA dan TBI? Yang selama ini merupakan bagian penting dari SPMBPKN STAN itu sendiri. Yang kedua, bagaimana dengan tes SKD? Apakah tetap akan ada atau tidak? Terkait hal ini, memang belum ada informasi resmi dari pihak PKN STAN ya, calon STANers. Namun, pada acara sosialisasi daring SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN tahun 2021, Ketua Pelaksana LTMPT Bapak Budi Prasetyo Widyobroto menyampaikan beberapa hal terkait penggunaan nilai UTBK pada SPMBPKN STAN tahun 2021. Acara tersebut disiarkan secara langsung melalui channel YouTube LTMPT. Poin penting yang disampaikan oleh Bapak Budi adalah 1. Sudah ada MOU antara LTMPT dengan PKN STAN atas penggunaan nilai UTBK pada SPMBPKN STAN. Artinya, sudah ada perjanjian formal antara LTMPT dan PKN STAN ya. 2. Pendaftar SPMBPKN STAN harus mempunyai nilai UTBK. 3. UTBK untuk SPMBPKN STAN masuk ke kelompok ujian SOSHUM atau IPS. Jadi, kalau adik-adik ingin mendaftar SPMBPKN STAN, harus ikut UTBK SOSHUM yang terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS SOSHUM dan tes potensi akademik atau TPA SOSHUM. 4. Nilai UTBK tidak akan diambil secara keseluruhan oleh PKN STAN. Hanya nilai dari subtes tertentu yang diperlukan. Nah, mau subtes mana yang diambil itu sepenuhnya menjadi wewenang PKN STAN. 5. Wewenang penggunaan nilai UTBK tersebut sepenuhnya berada di PKN STAN. Dari sini kita bisa jawab dua pertanyaan yang tadi muncul di awal. Pertanyaan pertama, bagaimana dengan tes TPA dan TBI yang selama ini merupakan bagian penting dari SPMBPKN STAN itu sendiri? Menurut saya jawabannya adalah TPA dan TBI dihapuskan. TPA dan TBI bisa dihapuskan karena pada UTBK sudah terdapat TPA dan TPS yang salah satu subtesnya menggunakan bahasa Inggris, sehingga dapat menggantikan TPA dan TBI SPMBPKN STAN. Selain itu, banyak pertimbangan lain yang mendukung hal ini, misalnya adalah biaya pelaksanaan dan efisiensi waktu. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan tes SKD? Menurut saya, tes SKD tetap akan dilaksanakan karena SKD merupakan syarat untuk diangkat menjadi CPNS. Sedangkan lulusan STAN nantinya akan diangkat menjadi CPNS di Kementerian Keuangan dan instansi lain. Sehingga prediksi kita SPMBPKN STAN tahun 2021 terdiri dari 1. UTBK, 2. SKD, dan 3. TKK khusus untuk jurusan Bea dan Cukai. Namun perlu diingat ya calon STANers, ini bukan informasi resmi. Info resmi dapat diakses melalui website resmi PKN STAN, BPPK, dan Kemenkeu. Kita sama-sama tunggu aja ya. Dan berikut adalah video selengkapnya. Tonton sampai selesai ya, supaya paham dengan baik. Saya Zara dari Bengkulu ingin bertanya, Pak, itu
mohon diperjelas terkait pendaftaran SBM-nya. Terus yang kedua, apa benar nilai UTBK-nya itu dapat digunakan untuk daftar kedinasan? Oke, Mbak Zahra. Jadi gini, intinya pertama bahwa SBMPTN yang mendaftar SBMPTN harus punya nilai UTBK. Kemudian nilai UTBK digunakan oleh perguruan tinggi negeri untuk jalur mandiri, digunakan oleh perguruan tinggi swasta atau sekolah kedinasan, itu haknya masing-masing perguruan tinggi tersebut. Ya, yang sudah ada MOU dengan LTMPT itu adalah STAN. STAN itu yang Kementerian Keuangan, ya, itu adik-adik yang daftar di STAN itu harus punya nilai UTBK. Nah, jadi artinya sekali lagi adik-adik harus ikut UTBK agar mempunyai nilai, walaupun sekali lagi nanti mekanismenya akan kita lihat bagaimana kalau adik-adik ikut UTBK tapi mendaftar SBMPTN-nya tidak mendaftar karena hanya untuk ikut di STAN, nah itu nanti secara sistem harus kita lakukan seperti apa. Saya mau bertanya, kan katanya kalau PKN STAN itu harus mengikuti UTBK yang untuk D4-nya. Nah, itu mengikuti UTBK-nya STANBEK atau SOSDEM, Pak? Terima kasih sebelumnya. Jadi gini, kalau kesepakatan kami dengan STAN, ya, itu sekali lagi nanti adik-adik itu kan setelah tes akan mempunyai nilai. Ya, mengikutinya TPS dengan TKA Soshum. Jadi yang diwajibkan kalau akan memilih STAN itu harus mempunyai nilai TPS dan TKA Soshum. Ya. Kemudian dari subtes yang ada itu akan diekstrak, diambil mana-mana yang sesuai yang dibutuhkan oleh STAN. Jadi tidak mentahan subtes yang kita umumkan ke adik-adik itu udah pasti itu semua akan dipakai, enggak seperti itu. Jadi itu wewenang dari STAN, ya, untuk mengambil bagian mana saja, termasuk dibobot seperti apa, itu adalah kewenangan dari STAN. Saya tidak boleh menjawab di sini dan tidak tahu, ya.